Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Patomugro. Kali ini saya mengikuti sidang gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia dan saya ingin mendengarkan keterangan dari pengacaranya. Pak, kemarin ditunda, sekarang ditunda. Kalau besok tidak ada lagi, terus gimana Pak? Kemudian besok nggak ada lanjut. Walaupun tanpa kehadiran Para pihak itu lanjut. Karena ukuran itu sudah kali panggilan itu kalau tidak dipenuhi lanjut. Jadi diperiksa lebih lanjut. Jadi nggak ada masalah dengan kita karena hukum menurut panggilan itu harus dipanggil. Tidak boleh tidak. Karena kalau tidak datang ya lanjut. kalau menurut Pak Oncan ditunda 2 kali, memang apa ada indikasi menunda gitu Pak? Ya, cukup alasan itu kita lihat. Cukup alasan karena mereka ini masing-masing di samping itu juga masih ada surat tugas, jadi bukan surat kuasa. Karena posisi itu harus dilakukan dengan surat kuasa, bukan hanya surat tugas. Kalau dari instansi itu. Jadi sebenarnya kalau 3 kali itu sudah tidak benar. Dipanggil, tapi kalau tidak datang sudah benar. Jadi ada indikasi sengaja untuk mengulur waktu itu Pak? Ya, belum bisa kita pastikan. Hanya kalau sekiranya ada 3 kali tidak datang, dianggap bisa mengulur waktu. Lagi dampaknya dengan ditunda sidang apa Pak? Sebenarnya bagi kita tidak ada dampak ya, tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Jadi sehingga bahwa biarpun para pihak itu dalam hal ini tidak hadir karena lanjut, bahkan nanti kalaupun dilanjutkan tidak hadir itu pemeriksaan berjalan terus. Jadi tanpa hadirnya mereka dianggap semua jawaban gugatan kita dianggap diakui. Jadi maka justru merugikan para tergugat nanti. Jadi makanya lebih baik mereka harus hadir, tidak boleh tidak atau mewakili dengan kuasa hukumnya. Begitu. Lagi pertanyaan. Sudah sampai kapan ini? Ditunda tadi 2 minggu ya. Sampai Tanggal berapa tadi Pak? Jadi dicari nanti 2 minggu dari hari Kamis ini. Jadi hari Kamis ya, 2 minggu. Tadi yang datang siapa aja Pak? Yang datang itu adalah Veronica, yang datang itu tadi kuasa hukumnya Veronica dan Julius Lokasari, terus itu para penggugat. Ini tergugat 1 Muhammad Fadil, tergugat 2 yang tidak hadir, tergugat 1, tergugat 2 itu hadir, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, terus Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan itu hadir, tergugat 3, tergugat 4 hadir, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang. Presiden Republik Indonesia tidak hadir. Menteri Koordinasi Bidang Politik itu hadir. Menteri Hukum dan HAM itu tidak hadir. 8 gubernur hadir. Harapannya Pak untuk sidang ke depan Pak? Harapannya lanjut sidang. Diperiksa langsung. Jadi dilanjutkan supaya tanpa hadirnya para pihak itu. Itu harapan kita. Supaya tidak berlarut-larut karena putusan pengadilan itu ada batas waktunya, tidak boleh melewati batas waktu sekitar 6 bulan ya. Gitu. Ada lagi? Ini Bapak mau tanya silakan. Pak Siput, sedikit aja Pak, tanggapan Pak sidang hari ini Pak. Ya kalau saya sih mengharapkan semuanya bisa hadir ya. Tapi nggak tahu kenapa Pak Presiden nggak datang, kemudian Pak Menko juga nggak datang. Ya, kalau datang kan cepat terus bisa langsung disidangkan untuk masalah ini. Itu kan kalau anggapan saya. Pak Siput, nilai gugatan nominalnya begitu fantastis Pak Siput, dijelaskan Pak Siput bisa. Saya begini ya. Kalau nilai gugatan itu kan relatif. Tetapi mungkin perlu dipertanyakan, loh kenapa sih kita kok menggugat? Yang kita gugat itu kan Bapak Presiden, termasuk yang tertinggi di negara ini, dan itu juga Presiden kita semua. Mengapa saya harus menggugat dia? Ya kan? Terus kemudian Pak Menko Polhukam itu juga buat saya orang sangat besar yang. Tetapi justru saya gugat ini karena apa? Karena kita semua tahu kan bahwa negara ini kan ada undang-undang yang melarang diskriminasi, sudah jelas.
Kemudian yang melarang bahkan menyebut istilah non pribumi, itu tidak jelas. Ada aturan yang mengatur. Itu merupakan bagian daripada Pancasila itu sendiri, iya kan? Ada yang namanya perikemanusiaan, ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua kan sama tuh. Saya dengan Mas sama, saya dengan Pak Jokowi sama enggak? Siapa yang menciptakan saya dengan Pak Jokowi? Tuhan yang Maha Esa. Mereka berbuat seperti itu sudah ada aturannya, mengapa mereka langgar? Gitu loh. Ada mereka masih pakai istilah non pribumi, membiarkan pakai seperti itu. Dan sudah bertahun-tahun loh, saya itu berupaya nyurati yang namanya presiden. Saya gugat, saya laporkan ke ORI dan semua saya menang. Saya laporkan gubernur kepada Komnas HAM, juga jelas. Gubernur DIY nggak benar dalam hal ini. Dia melanggar undang-undang keistimewaan. Pasal 16 itu jelas tidak boleh memperlakukan diskriminasi. Jadi saya bagaimana lagi gitu loh. Iya kan, Pancasila dilanggar, kemanusiaan dilanggar. Jadi ini saya gugat karena mereka melanggar undang-undang dan karena hormat saya kepada mereka. Kalau saya tidak gugat bagaimana? Kan begitu. Jadi itulah. Jadi kalau mengenai pada intinya yang saya harapkan sebetulnya bukan sidang. Lewat Pak Oncan gugat begini, mereka kalau ngerti mbok sudahlah datang minta maaf ke saya, ngaku salah jauh lebih terhormat daripada mereka cuman nggak datang seperti ini. Kan begitu. Coba salah nggak itu Presiden? Menko Polhukam yang bisa dilaksanakan nanti Pak Hakim ya. Tetapi mereka hati nuraninya kan tahu. Coba anaknya dibilang non pribumi itu gimana coba? Bahkan Pak Mahfud ini luar biasa bagus. Saya dengar di medsos sekarang waktu kampanye selalu bilang tidak boleh ada bukan pribumi dan sebagainya dinyatakan. Tetapi ya prakteknya seperti ini, gitu loh. Itu yang berdedek bagi saya itu seperti itu. Masa negara kita negara Pancasila kok ada yang memalukan seperti ini? Presidennya diem lagi. Presiden itu udah ada putusan ORI loh, dia juga diem. Dan yang saya masalahkan sekali lagi saya sampaikan di sini bukan soal tanah ya, bukan soal tanah, tetapi soal penyebutan non pribumi itu loh. Mereka melanggar, mereka bikin aturan sendiri, dilanggar sendiri. Enak banget itu yang saya anukan. Gitu Pak. Kalau soal tadi pertanyaan soal fantastis itu, kalau menurut saya itu tidak fantastis. Kalau fantastis mungkin 100 triliun itu. Karena apa? Seorang presiden loh. Seperti itu. Kalau saya dapat duit nanti saya bagi-bagi aja untuk semua. Saya satu peser pun juga nggak akan terima. Biar aja untuk penegakan hukum yang baik. Itu maksud saya. Pak Siput yakin keadilan masyarakat itu akan tercipta Pak? Karena mengingat kondisi hukum kita kan seperti sekarang ini Pak. Begini Pak, kalau saya dengan Pak Oncan nggak yakin, saya nggak datang ke pengadilan. Saya yakin itu pasti yang namanya kebenaran itu pasti ada lah. Apalagi seperti ini kan sangat sederhana toh. Aturannya sudah jelas, perpresnya sudah jelas, semua melarang adanya sebutan non pribumi. Mereka nyebut-nyebut itu melanggar begitu. Coba mau dari, kalau kita nggak yakin mau kemana lagi negara ini? Kan kita ya kesini minta perlindungan dari pengadilan kan? Kalau saya ya pemikirannya baik aja begitu. Perkara nanti dia mutusnya nggak sesuai peraturan perundangan, main-main, ya biar dia aja nanti semua tahu. Kalau ini sampai diputus nggak bener ya biar mereka tahu. Kan ada pers yang sebagai penegak, balancing. yang sebagai negara ini punya pers untuk apa? Kan justru untuk untuk supaya melindungi, menyampaikan yang benar. Pak Oncan yakin ya dari sisi hukum ya? Kalau nggak menurut hukum ngapain ke pengadilan? Itu jelas sudah pasti kan. Karena kita berdasarkan hukum maka kita bergerak. Itu harus kita lihat. Oke, ada lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, berarti kalau gugatan ini menang, undang-undang akan dibagikan itu Pak. Oh ya pasti. Untuk nanti Pak Oncan kan ya, kalau ada duitnya ya nanti dikasihkan yang untuk bisa mendidik supaya lebih baik. Untuk itu aja. Maka itu hukum gitu. Iya, untuk penegakan hukum yang baik, untuk supaya
mungkin nyekolahkan presiden lagi atau biar bisa menegakkan aturan, Menko Polhukam bisa menegakkan aturan itu. Presiden yang terpilih besok ya? Hah? Presiden yang terpilih besok Iya. ya? Ini kalau ngikuti ini saya mau bilang mereka jancuk ya wis kudune. Tapi ya sudahlah. Kan kita orang timur ya loh. Yang penting kita gugat aja. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.